Bang, bang, kenapa duduk di sini, bang? Mbak, saya lelah mbak. Saya capek. Dari tadi saya jalan lagi mbak. Saya mulung, tapi sampai sekarang belum ada hasilnya. Makanya saya istirahat di sini mbak. Kok muka abang kelelahan kali? Abang udah makan? Belum mbak, dari tadi pagi saya belum makan mbak. Makanya saya capek sekali mbak. Ampun, kasihan kali ya bang. Kalau gitu abang ikut ke rumah saya aja yuk. Gak usah repot-repot mbak. Gak apa-apa mbak. Mbak angsur aja deh. Saya biarlah di sini mbak. Nanti saya bisa pulang sendiri kok. Nggak apa-apa bang, di rumah ada makanan kok dikit. Aduh, makasih banyak mbak. Mbak baik sekali orangnya. Tapi saya nggak apa-apa lah mbak, di sini aja. Mbak pulang aja. Apa mbak nggak takut ya ngobrol dengan saya? Saya kan seorang pemulung yang sangat dekil gini. Buat apa saya takut bang? Abang kan nggak berbuat jahat. Lagian saya nggak akan tega juga ninggalin abang sendirian di sini. Terus nggak apa-apa nih mbak. Saya sebenarnya betul-betul lapar sekali mbak. Nggak apa-apa bang, di rumah tadi ada makanan kok dikit. Rumah saya nggak jauh, cuma 1 kilo lagi kok. Aduh, gimana ya? Makasih banyak ya mbak. Ya udah bang, ikut aja. Iya mbak. Abang bisa berdiri? Bisa mbak. Sekali lagi makasih banyak ya mbak. Ya nggak apa-apa bang. Ya udah mbak, mari mbak. Saya ikutin dari belakang. Nanti mbak malu diketahui warga kalau jalan bergandengan dengan saya seperti ini. Ya nggak apa-apa bang. Buat apa saya malu? Lagian kita sama kok. Ya mbak, sekali lagi makasih mbak. Ya. Beneran kok jalan kan? Bener mbak, saya kuat mbak. Ayo mbak. Iya bang, ini rumah saya bang. Oh ini ya rumah mbak ya? Iya bang. Saya tunggu di luar aja ya mbak, Iya, dekat bang. bangku-bangku ini. Ya duduk aja sini ya bang, tunggu bentar ya. Ya mbak. Wah, alhamdulillah ya Allah. Saya dipertemukan dengan seorang wanita yang sangat baik sekali. Dia mau mengajak saya ke rumahnya dan juga ingin memberi saya makan. Alhamdulillah, semoga Allah memurahkan rezeki kamu mbak. Alhamdulillah. Bang, ini minum dulu bang. Ya mbak, makasih ya mbak. Waduh, mohon maaf nih mbak, ngerepotin mbak ini sayanya. Karungnya letak sini aja bang. Wih, gak usah mbak, sini. Gak apa-apa bang. Abang makan aja lagi. Tapi maaf ya bang, cuma ada ini. Iya mbak, saya yang berterima kasih sebetulnya sama mbak ini. Sudah memberi saya makan. Alhamdulillah, makasih ya mbak. Ya bang. Semoga Allah memurahkan rezeki mbak selalu ya mbak. Amin. Kalau gitu saya makan ya mbak. Silakan bang. Mbak nggak makan? Enggak, tadi saya udah makan kok di kantor. Wah syukurlah mbak. Kalau gitu saya makan ya mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali ya masakan mbak. Alhamdulillah. Tapi ya cuma ada jengkol sama telur aja ya bang. Iya mbak, enak sekali mbak. Saya suka sekali makan jengkol. Oh iya, abang tinggal di mana? Saya nggak punya tempat tinggal mbak. Biasanya saya tidur di depan-depan ruko atau nggak di kolong jembatan mbak. Ya, sebagai tempat peristirahatan sementara aja mbak. Terus kalau sudah siang, baru saya berangkat untuk mencari barang rongsok lagi mbak. Mulung. Ya seperti itulah mbak tiap harinya. Emang abang gak ada keluarga lagi? Keluarga saya jauh mbak. Saya perantauan di kota ini mbak. Ternyata susah juga ya menjadi seorang perantau itu. Saya kira nasib saya akan berubah. Ternyata malah jadi seorang pemulung seperti ini mbak. Keras sekali kehidupan di sini mbak. Ya kalau perantau memang kayak gitu bang. Kehidupan keras, kita harus sanggup hadapi semua apapun keadaan yang di sini. Iya mbak. Ya semoga aja kedepannya nasib saya berubah ya mbak. Amin. Terus aja usaha bang. Terus kalau mbak bekerja di kantor apa ini mbak? Saya kerja di dinas bang. Oh di dinas ya, Iya. kerja pemerintahan. Terus mbak di sini tinggal udah berapa lama? Saya udah ngontrak 1 tahun lebih bang. Ini kontrakan saya bang. Oh mbak ngontrak ya di sini. Iya. Saya juga perantauan kok. Oh Orang tua di desa semua. iya.
minum dulu bang. Iya mbak, makasih. Alhamdulillah. Mbak itu sangat beruntung sekali ya, merantau ke kota orang, mendapatkan pekerjaan yang sangat bagus sekali, bekerja di dinas. Dan juga Mbak pasti punya gaji yang sangat besar kan? Bisa punya kontrakan seperti ini, sangat bagus sekali. Berbanding terbalik dengan saya Mbak. Saya merantau ke kota orang, malah jadi seorang pemulung seperti ini. Ya, tapi saya tetap sabar Mbak. Semoga aja nasib saya berubah nanti. Amin. Abang yang sabar ya. Lagian roda selalu berputar kok bang. Kehidupan saya nggak seperti yang abang pikir juga kok. Saya juga ada masalah bang. Masalah Mbak? Masalah apa emangnya? Saya udah 3 bulan nunggak uang kontrakan bang. Uang gaji saya kirim semua ke bapak. Dia lagi sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus Mbak, gimana keadaan bapaknya sekarang? Ya udah mulai membaik bang. Kalau masalah keuangan ya itu saya kirim semua bang. Makanya saya nunggak uang kontrakan ini. Oh gitu ya. Mbak yang sabar ya. Allah pasti memberikan jalan yang terbaik untuk masalah Mbak itu. Iya bang. Yaudah makan lagi bang. Katanya tadi lapar, habisin dong. Iya Mbak, makasih ya. Waduh, sama siapa Sakira ini? Mbak Sakira! Astagfirullah, kamu ini. Kenapa berani-berani kamu bawa laki-laki sini, ha? Siapa ini? Apa-apaan ini? Kamu mau saya lidi kamu, ha? Sabar Mas, sabar. Sabar Mas. Siapa ini Sakira? Ini Mbak itu tahu diri nggak sih? Mbak itu tadi kata Mbak mau cari pinjaman. Ini Mbak malah pacaran di sini. Mbak udah tahu di kontrakan ini nggak boleh bawa laki-laki. kamu Mas, nggak pacaran bang? Mohon maaf Mas. Saya ini dibantu sama Mbak ini. Tadi saya kelaparan, makanya saya diajaknya ke rumahnya dan dia memberi saya makan. Sabar dulu Mas. Duduk dulu Mas. Silakan Mas. Kamu duduk aja di situ. Makanya kamu itu Sakira, ngapain kamu berteman sama orang kayak gini? Kamu itu kalau mau berteman itu sama pejabat kamu. Biar kamu nggak nunggak-nunggak terus ini bayar ini kontrakan. Gimana kamu ini? Cepat-cepat, saya mau nagih utang di sini nih. Ini bang, cuma ada 500, sisanya besok ya bang. Ya ampun Mbak Sakira, 500.000. Kamu itu nggak memikirkan saya apa Mbak Sakira? Bolak-balik saya ke sini ke tempat saya tinggal aja, udah habis 100.000 loh hari ini. Kamu itu utangnya sama saya 1.500.000. Masa kamu cuma bayar 500.000? Itu cuma ongkos saya aja Mbak Sakira. Mbak ini gimana lagi nih coba? Tadi kata Mbak usahain cari duit 1.500.000. Itu mana cukup? Tapi cuma dapat segini bang. Waduh, pokoknya saya nggak bisa lagi kasih Mbak itu tengah rasa loh. Mas, sabar dulu Mas. Terima aja Mas, uang segini dulu Mas. Nanti saya usahain deh Mas untuk mencukupkannya. Mas jangan marah-marah dulu. Aduh, apalah yang mau saya katakan lagi nih? Dia aja nih Mas, dia ini aja udah minta waktu 3 bulan nggak mampu itu bayar 1.500.000. Apalagi orang kayak kamu ini. Jangan kasar dong bang. Emang mau saya kasih waktu berapa lama kamu ini buat ngumpulin duit 1 juta itu? Pendapatan kamu ya 1 hari berapa coba? Paling 50 dan 100.000. Terus saya harus nungguin lagi 3 bulan ke depan. Waduh, kacau ini Mas, kacau Mas. Bisa bangkrut saya nih. Mas yang sabar Mas, insya Allah saya akan membayarnya Mas. Saya akan cukupkan sisa uang yang kurang ini, 1 juta itu. Hei Mas, ini udah jam 5 Mas. Jam 5 lewat 15. Emangnya Mas bisa cari 15 menit ke depan? Insya Allah Mas. Saya nggak mau bolak-balik lagi nih. Udah habis nih duit saya untuk ongkos ini. Insya Allah Mas, saya janji saya akan mencukupkannya. Mas duduk dulu di sini. Saya minta waktu sama Mas. Tunggu sekitar 10 menit ya, atau 15 menit paling lama ya Mas. Jangan mimpi kamu Mas. 15 menit ya Mas. Yang bener aja kamu bang. Mbak Sakira, Mbak punya HP kan? Tolong pinjamkan saya HP-nya. Saya ingin menelpon teman saya. Ada bang. Ini bang. Tolong dibukain kuncinya. Aduh, kok belum diangkat sih?
Halo, assalamualaikum. Pak Hermawan. Tolong Pak Hermawan datang ke sini ya Pak. Saya lagi butuh bantuan nih. Ini lokasinya saya Sherlock sekarang ya. Iya Pak, sekarang ya Pak. Ya, assalamualaikum. Ini Mbak, makasih. Mohon ya Mas untuk menunggu. Sekitar 15 menit aja Mas. Mohon pengertiannya. Emangnya kamu itu nelpon siapa kamu, Mas? Teman saya Mas. Emangnya ada teman kamu yang mau minjamin duit sama kamu 1 juta dengan orang yang seperti kamu ini? Ya kita buktikan aja nanti Mas. Mas itu yang sabar aja. Yang penting kan uang Mas itu dibayar oleh Mbak ini. Iya sih Mas, betul sekali. Saya nggak mau tahu Mas tuh mau minjam duit sama siapa, saya nggak mau tahu. Yang penting hutangnya Mbak Sakira ini saya terima hari ini. Jangan sampai lebih 15 menit ya Mas ya. Ya Mas, makasih Mas atas pengertiannya. Sabar ya Mbak, kita tunggu dulu. Nah ini. Duh, Pak Rahmat. Pakaian Hermawan. pakaian Bapak kok seperti ini, Pak? Waduh, gimana ya Pak? Nanti saya jelaskan Pak. Kalau untuk sekarang Bapak ada bawa uang cash nih. Oh, kalau uang cash, uang kantor nggak ada, Pak. Yang ada cek, ada saya bawa, Pak. Loh, gimana ini ya? Yang ada cek Mas, gimana itu? Siapa ini? Ini adalah sekretaris saya di perusahaan saya. Sekretaris? Ya bener aja kamu, Mas. Masa ya pemulung kayak kamu ini ada sekretaris? Ya, nanti saya jelasin Mas. Yang penting sekarang Mas mau uang kan? Ya iya sih. Tolong Pak Hermawan, diambil ceknya. Ya Pak, biar saya tulis dulu ceknya ya Pak. Iya Pak. Ya Pak, nanti biar Bapak tanda tangan nanti ya Pak, biar saya tulis dulu ya Pak. Pak. Tunggu dulu Pak Hermawan. Mas, gimana kalau kontrakan Mas ini Mas jual aja, biar saya yang beli. Waduh, kamu jangan mengada-ngada kamu, Mas. Emang ini kontrakan kamu kira murah apa? Insya Allah saya sanggup membelinya Mas. Ini ada cek. Mas terserah mau tulis berapa. Insya Allah saya akan bayar. Gak mas, saya nggak mau jual ini sebetulnya kontrakan ini. Apalagi ini kontrakan bukan murahan ini Mas. Ya saya tahu Mas. Kita sesuaikan dengan harganya Mas. Kontrakan Mas ini kan bagus. Ya saya beli juga dengan harga yang tinggi Mas. Gimana Mas? Yang penting Mbak Sakira ini bisa tenang. Dan tidak Mas tagih-tagih lagi hutangnya. Ini usaha saya nih Mas. Tapi kalau Mas itu sanggup ngambil ini kontrakan dengan harga senilai 500 juta rupiah, ya udah nggak apa-apa, saya pertimbangkan lagi nanti. Insya Allah Mas, 500 juta saya sanggup. Deal kan? Kamu jangan Tulis, bercanda. silakan tulis. Ya, biar Pak Hermawan. Biar saya tulis dulu ya Pak. Boleh disaksikan. Pak, silakan Pak, ditandatangan ceknya Pak. Oke, saya tanda tangannya. Ini Mas, lihat ya. Pak Rahmat, Kamu lihat ini. Perusahaannya. direktur utama kamu ini. Direktur apaan kayak gini ini? Kamu jangan sombong kayak gini, baru punya kontrakan kamu udah sombong kayak gini. Ini kita deal ya, saya beli ya kontrakan kamu 500 juta. Tunggu. Kamu bisa tampar saya nggak? Hah? Ini duit 500 juta nggak main-main loh. Saya nggak mimpi ini kan? Coba kamu tampar saya. Ya udah Mas, ini bukan mimpi Mas, ini nyata, sini saya tampar. Tunggu. Oke Pak, siap. Ini rumah sudah, nanti saya serahkan ini sertifikatnya sama Mbak Sakira ini. Kita jemput ke rumah. Kalau gitu Pak Hermawan, Bapak temenin Mas ini ke rumahnya, ambil sertifikat ini, rumah kontrakan ini. Setelah itu Bapak kesini ya. Siap Pak. Oke? Oke Pak. Hati-hati jalan ya. Siap Pak. Ya Mas. Mas. Kita jemput sertifikatnya Mas. Jangan bohong ya. Siap. Ini udah deal ya. Siap Pak. Kamu jangan macam-macam Mas. Oke. Ini udah saya beli nih. Siap. Ayo Pak. Ya Mas. Waduh Mbak. Jadi itu ya Mas yang punya kontrakan ini. Lucu juga ya orangnya. Dan juga sangat kasar juga orangnya. Mulutnya itu gak sopan juga. Tapi untunglah Mbak, masalah ini sudah selesai. Ya bang, dia emang agak judes dikit sih, tapi baik kok. Tapi saya bingung loh bang, bukannya abang pemulung kok bisa bayar sampai beli kontrakan ini? Nah, gini ceritanya Mbak. Saya akan menceritakan hal yang sebenarnya. Saya ini adalah seorang direktur perusahaan yang terbesar di kota ini Mbak. Nama perusahaan saya adalah PT Bang Rahmat Sejahtera. Saya menyamar hari ini Mbak menjadi seorang pemulung karena saya gabut Mbak dan juga pengen mengadakan suatu kegiatan sosial eksperimen gitu. Kemarin saya
punya pacar, Mbak. Ya, sering gonta-ganti pacar gitulah. Jadi pacar saya itu hanya mencintai saya karena harta saya aja, Mbak. Mereka cuma memanfaatkan saya. Ya, minta uang, belanja ke mall, shopping, ya keterlaluan gitu, belanja ngabisin uang lah. Jadi makanya saya putusin, Mbak. Udah gonta-ganti pacar, udah mau serius juga. Ya, alhasilnya saya jumpa sama cewek matre semuanya, Mbak. Makanya saya hari ini membuat sebuah sosial eksperimen menyamar menjadi seorang pemulung, Mbak. Jikalau ada seorang yang baik hati, orang yang membantu saya itu, orang itu laki-laki umpamanya, saya akan mengangkat dia menjadi karyawan saya di perusahaan saya itu, Mbak. Dan jikalau yang menolong saya itu adalah seorang perempuan, sudah dipastikan perempuan itu orang yang sangat baik sekali, Mbak. Contohnya Mbak ini, Mbak mau menolong saya hanya seorang pemulung yang kucel gini, bau gini, Mbak. Mbak mau menolong saya dengan ikhlas, memberi saya makan dan juga membawa saya ke rumah Mbak ini. Mbak itu sangat baik sekali. Jadi kalau Mbak nggak keberatan, Mbak mau nggak menjadi istri saya? Apa Bang nggak salah pilih? Saya cuma orang biasa, Bang. Saya pasti nggak akan salah pilih lagi, Mbak. Sangat jarang sekali seorang wanita seperti Mbak ini berhati tulus, sangat mulia hatinya, ringan tangan untuk membantu, tidak pilih-pilih. Sudah dipastikan Mbak ini adalah orang sangat baik sekali, wanita idaman saya. Semoga Mbak mau menerima cinta saya, Mbak. Kalau memang Mbak mau sama saya sangat bersyukur sekali, Mbak. Saya ikhlas dan tulus mencintai Mbak. Mbak mau kan menjadi istri saya? Saya cuma orang desa, Bang. Orang tua saya aja tinggalnya di pelosok. Saya nggak memandang itu, Mbak. Mbak itu orang baik sekali. Saya harap Mbak mau menjadi istri saya, Mbak. Gimana, Mbak? Tapi kalau Mbak bingung untuk menjawabnya sekarang, saya beri waktu deh 3 hari. Gimana? Ya, Bang. Saya pikirkan juga ya, Bang. Iya. Tapi saya sangat berharap sekali nih, Mbak, untuk menjadikan Mbak itu istri saya. Mbak sangat baik sekali. Makasih ya, Mbak, untuk pertolongannya hari ini. Ya, Bang. Lagian nggak seberapa juga kok. Cuma goreng telur sama jengkol. Ya, Sedangkan apa-apa, Mbak. Abang sanggup beli kan saya kontrakan semahal itu. Iya. Dan juga masakan Mbak ini sangat enak sekali. Mbak itu cocok sekali menjadi istri saya.